You know what I think? I think that you are dope. Like really dope. Yeah. Nah, hari ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa saja permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini, bagaimana solusi mengatasi permasalahan tersebut, dan bagaimana kondisi pembangunan pertanian di Indonesia akibat pandemi COVID-19, dan yang terakhir tentang kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Indonesia dikenal dengan negara agraris, dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian, yang mempunyai peranan penting bagi pembangunan perekonomian nasional maupun daerah. Hal ini dikarenakan pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan dan ketahanan pangan masyarakat, sebagai penghasil sumber devisa bagi negara, penyediaan lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia? Nah, di sini ada 4 faktor yang menjadi permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia. Yang pertama, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Kedua, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian. Ketiga, minimnya penguasaan teknologi dan inovasi para petani. Keempat, terbatasnya akses layanan usaha terutama di dalam permodalan untuk penyediaan bahan pembibitan bagi pertanian. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi pemecahan masalah pembangunan pertanian tersebut yang harus dilakukan pemerintah? Pertama, untuk mengatasi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian, pemerintah diharapkan memberi bimbingan kepada para petani dalam meningkatkan kualitas kuantitas sumber daya lahan pertanian yang ada, sehingga hasil produktivitas pertanian menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian, pemerintah sebaiknya menyediakan infrastruktur seperti infrastruktur jalan, membantu membangun irigasi, dan menyediakan listrik untuk meningkatkan hasil produktivitas hasil pertanian. Kemudian, untuk masalah teknologi dan inovasi, pemerintah perlu memberikan bimbingan kepada para petani agar bisa menggunakan teknologi yang sudah modern dan memberikan mereka wawasan tentang inovasi guna meningkatkan hasil pertanian yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, pemerintah juga harus memberikan bantuan berupa modal, penyediaan bibit dan pupuk kepada petani untuk membantu mereka meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka. Nah, untuk pertanyaan ketiga, tentang seperti apa kondisi pembangunan pertanian di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa pada saat ini sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, masih menghadapi pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 saat ini tidak bisa kita anggap remeh, karena sebagian besar dampak yang ditimbulkan pandemi saat ini sangat berhubungan erat dengan kesehatan maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Bukan hanya di dunia, di Indonesia pun dampak COVID-19 ini sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak sektor-sektor perekonomian harus ditutup untuk mencegah penyebarluasan virus COVID-19. Adapun sektor-sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 seperti sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sektor manufaktur. Bukan hanya itu saja, sektor pertanian pun juga ikut berimbas akibat pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan terganggunya produksi hasil pertanian di seluruh daerah di Indonesia.
Berikut ini ada 6 dampak yang mempengaruhi sektor pertanian akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, harga pasar hasil pertanian menjadi rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari keramaian. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebarluasan COVID-19. Oleh karena itu, banyak pasar-pasar juga harus ditutup, sehingga membuat para petani menjadi kesulitan dalam menentukan stabilitas supply dan demand hasil pertaniannya, sehingga berpengaruh terhadap harga pasar penjualan hasil pertanian. Yang kedua, yaitu rantai pasokan pangan melambat dan menjadi kekurangan. Hal ini disebabkan adanya pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota, menyebabkan penyaluran logistik hasil pertanian baik dari desa ke kota maupun kota ke desa menjadi terganggu. Dan yang ketiga, yaitu kesehatan petani. Karena kita tahu bahwa sebagian besar petani adalah orang tua. Ini dilihat dari sensus penduduk 2019 yang menunjukkan bahwa usia rata-rata petani hampir 58 tahun. Ini bisa menyebabkan para petani bisa rentan terkena COVID-19, membuat para petani menjadi panik sehingga mereka lebih memilih untuk diam di rumah. Oleh karena itu, produksi pangan pun menjadi lambat. Yang keempat, tenaga kerja pertanian. Petani akan rentan jika terkena COVID-19. Hal ini dikarenakan para petani mungkin tidak menggunakan keselamatan pekerja dan alat perlindungan diri atau APBD. Dan sebagian besar para petani tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, yaitu kerusakan sumber daya pangan. Adanya pemberlakuan PSBB atau PKM menyebabkan keterlambatan dalam proses pendistribusian hasil pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil pertanian yang didistribusikan berupa sayuran dan buah-buahan. Ini juga akan rentan rusak dan mudah dihinggapi virus, sehingga menyebabkan sayuran dan buah-buahan ini mudah membusuk dan tidak bisa bertahan lama ke tempat tujuan yang ingin didistribusikan. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak adanya tempat bagi petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Hal ini dikarenakan banyak pasar harus ditutup demi mengurangi penyebarluasan COVID-19, membuat para pedagang maupun para petani bingung dalam menjual hasil pertaniannya. Meskipun sudah tersedia platform online untuk menjual hasil pertaniannya, namun tidak semua para petani bisa menggunakan platform tersebut. Karena kita tahu bahwa sebagian besar para petani sudah berusia dan sebagian besar juga petani tidak semuanya memiliki pendidikan yang layak. Karena hampir sebagian besar pendidikannya hanya sampai SD. Bahkan ada juga yang tidak sekolah. Nah, demikian kondisi pembangunan perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Untuk pertanyaan terakhir tentang kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menangani masalah pertanian akibat pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan turut ambil ahli dalam kontribusi pertanian. Memastikan agar sektor pertanian berjalan lancar dan aman, terkhusus dalam penyediaan bahan pangan dan bahan pokok nasional, itu merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat merealisasikan kebijakan dalam menjaga stabilitas keberlanjutan pertanian di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Adapun kebijakan yang harus diambil pemerintah, yang pertama yaitu
Pemerintah harus menjaga dalam ketersediaan bahan pangan pokok utama yaitu beras dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Harus adanya sosialisasi kepada petani untuk mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Dan yang ketiga, pemerintah harus memberikan solusi yang tepat bagi petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. Dan yang terakhir, yang keempat, pemerintah harus membuat program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sekian jawaban untuk pertanyaan seputar pembangunan pertanian di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini.